Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Saputra Tukuboya, NIM 2019 10 11 03 11 375. Saya dari kelas hukum pidana 2. Perkenalkan, nama saya Sanda Dwiwana Erwanto, NIM 2019 1011 0311 365 dari kelas hukum pidana 2. Sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Ini saya menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu pembunuhan bayi oleh ibunya. Hal ini diatur oleh pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Pasal ini oleh RUU KUHP 1993 diambil alih pada pasal 444. Pasal 444 pada penjelasan resmi antara lain diutarakan keadaan kejiwaan atau psikologik si wanita pada saat itu, maka suatu ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar. Tidaklah relevan di sini untuk membedakan apakah wanita itu sudah menikah atau belum. Redaksi pasal ini mensyaratkan bahwa bayi yang dilahirkan haruslah dalam keadaan hidup. Untuk menentukan hal itu wajib dimintakan visum dari yang berwenang. Apabila bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah mati, maka pasal 526 yang diterapkan. Pada penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya agar diarahkan atau disubsidiarkan dengan pasal 181 KUHP. Hal ini perlu jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan. Kedua, pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana. Hal ini diatur oleh pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa pasal 342 KUHP telah direncanakan lebih dahulu. Artinya, sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan pasal 341 KUHP, khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya, dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Hal ini yang dapat membuat dugaan bahwa RUU KUHP 1993 tidak memuat pasal 342 KUHP, bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran pasal 342 KUHP masih tetap ada, dan jika dapat dibuktikan bahwa pembunuhan bayi tersebut dilakukan secara berencana, maka wajar jika diancam dengan hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu perlu dikaji ulang tentang penghapusan pasal 342 KUHP. Sebaiknya pasal 341 dan pasal 342 dirumuskan dalam satu pasal yang terdiri dari ayat 1 dan ayat 2. Terus yang kedua, sini saya akan menjelaskan tentang pengguguran kandungan. Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocator, yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut, maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yakni yang pertama janin, yang kedua ibu yang mengandung, yang ketiga orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti janin sebagai berikut. Yang pertama, bakal bayi atau masih dalam kandungan. Yang kedua, embrio setelah melebihi umur 2 bulan. Terus saya akan menjelaskan bentuk perwujudan delik aborsi dalam
KUHP. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 macam delik tindak pidana. 4 macam tindak pidana atau delik. Yang pertama, tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Terus yang kedua, tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa persetujuan wanita itu sendiri yang diatur dalam pasal 347 KUHP. Yang ketiga, tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, diatur dalam pasal 348 KUHP. Yang keempat, tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat yang baik yang dilakukan atas persetujuan wanita itu atau tidak atas persetujuan wanita tersebut yang diatur dalam pasal 349 KUHP. Bentuk-bentuk mengenai perwujudan delik aborsi atau pengguguran akan diuraikan. Akan saya uraikan. Yang pertama, pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri. Jenis tindak pidana ini diatur di dalam ketentuan pasal 346 KUHP yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Berdasarkan rumusan pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam pasal 346 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri. Dan unsur subjektif terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. Unsur menggugurkan kandungan. Pengguguran kandungan itu menjadi tindak pidana setelah dapat dibuktikan bahwa janin dalam kandungan itu masih hidup. Pemahaman tersebut seiring dengan jurisprudensi yang berkembang khususnya yang termuat dalam Ares Hugerat tanggal 1 November 1987 yang pada intinya mengatakan pengguguran kandungan hanya dapat dipidana apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungannya masih hidup. Unsur mematikan kandungan. Dalam konteks ini, mematikan kandungan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya janin dalam rahim seorang perempuan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mematikan kandungan adalah mematikan kehidupan dalam rahim seorang perempuan sebagaimana syarat untuk adanya perbuatan menggugurkan kandungan yang bersifat kriminal. Maka untuk adanya perbuatan mematikan kandungan yang bersifat kriminal juga harus dibuktikan bahwa janin dalam kandungan perempuan itu harus hidup. Pembuktian ini sudah tentu harus dilakukan oleh yang berkompeten, yaitu dokter. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan kandungan seorang perempuan yang tidak mempersoalkan janin atau bayi setelah lahir. Maka pada perbuatan mematikan kandungan justru janin itu harus mati setelah lahir. Sebab justru perbuatan mematikan kandungan seorang perempuan baru dianggap telah selesai apabila akibat berupa matinya janin itu telah terjadi. Tanpa adanya kematian janin setelah lahir, maka perbuatan mematikan kandungan dianggap belum terjadi. Unsur menyuruh orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungan. Istilah menyuruh dalam konteks pasal 346 KUHP mempunyai makna yang berbeda dengan menyuruh lakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Istilah menyuruh dalam pasal 346 KUHP mempunyai makna yang bersifat harafiah. Artinya, istilah tersebut harus dimaknai dalam pengertian secara harafiah, bukan pengertian dalam konteks pasal 55 KUHP. Karena pengertian menyuruh dalam pasal 346 punya makna yang sangat luas, maka sangat mungkin pengertiannya juga meliputi menyuruh lakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Dalam hal ini karena pengertian menyuruh lakukan dalam pasal 55 KUHP mempersyaratkan bahwa yang disuruh itu harus merupakan subjek tak bersalah atau manus ministra. Maka pengertian menyuruh dalam pasal 346
KUHP dapat identik dengan menyuruh lakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Dalam hal yang disuruh mematikan atau menggugurkan kandungan itu adalah subjek yang tak berkehendak. Makna menyuruh dalam konteks pasal 346 KUHP secara esensial berbeda dengan makna menyuruh lakukan dalam konteks pasal 55 KUHP. Sebab dalam konteks pasal 55 KUHP orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana. Sementara dalam konteks pasal 346 KUHP orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan tetap dipidana. Dalam konteks pasal 346 KUHP, baik orang yang menyuruh maupun yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan sama-sama dapat dipidana. Dalam hal ini, orang yang menyuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan pasal 346 KUHP, sementara bagi orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan pasal 348 KUHP. Unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan yang terdapat dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Menurut Jan Remelink, kesalahan adalah sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Berkaitan dengan unsur dengan sengaja, dalam rumusan pasal 346 KUHP perlu diketahui bahwa terdapat 4 macam perbuatan, yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh menggugurkan, dan menyuruh mematikan kandungan. Maka unsur dengan sengaja tersebut haruslah ditujukan terhadap keempat perbuatan itu. Meskipun keempat perbuatan yang dilarang dalam pasal 346 KUHP bersifat alternatif, namun terhadap perbuatan mana kesengajaan tersebut ditujukan haruslah jelas. Hal ini berkaitan dengan masalah pembuktian. Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan, sudah tentu kesengajaannya itu hanya ditujukan terhadap lahirnya atau keluarnya janin dari rahimnya sebelum waktunya secara alami. Demikian juga kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang lain dalam pasal 346 KUHP. Yang kedua itu pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung. Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur di dalam ketentuan pasal 347 ayat 1 dan 2 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan rumusan pasal 347 KUHP tersimpul bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain, bukan oleh wanita yang mengandung sendiri. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 346 KUHP, di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Dalam hal orang lain itu disuruh oleh perempuan yang mengandung, maka perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 347 pelakunya adalah orang lain, bukan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dalam konteks pasal 347 KUHP, orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan itu justru tidak dengan persetujuan perempuan yang mengandung itu sendiri. Pada tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam pasal 347 KUHP, perempuan yang mengandung itu justru tidak dapat dipidana, dikarenakan perempuan yang sedang mengandung itu tidak dapat berperan sebagai pelaku. Oleh karena itu secara tegas pasal 347 KUHP mengatakan bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain, bukan oleh perempuan itu sendiri. Tidak dapat dipidananya perempuan yang mengandung tersebut disebabkan oleh karena perempuan itu justru tidak mempunyai kehendak untuk menggugurkan atau mematikan kandungan. Patut menjadi perhatian bahwa dengan istilah tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung dalam konteks pasal 347 KUHP tersebut mengandung pengertian bahwa wanita tersebut tidak memberikan persetujuan atas pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungannya. Dalam hal ini sangat mungkin wanita yang mengandung itu mengetahui dilakukannya perbuatan oleh orang lain tersebut terhadap kandungannya, tetapi ia tidak mengetahui kalau perbuatan orang lain tersebut
terhadap kandungannya dapat berakibat gugurnya atau matinya kandungan. Dengan demikian secara implisit terkandung makna bahwa tanpa persetujuan perempuan yang mengandung itu ditujukan terhadap akibat berupa gugurnya atau matinya kandungan. Istilah tanpa sepengetahuannya dalam konteks pasal 347 juga dapat berarti adanya persetujuan karena paksaan. Jadi tanpa persetujuan dalam konteks pasal 347 KUHP juga dapat terjadi dalam hal timbulnya persetujuan itu karena adanya paksaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Apabila dihubungkan dengan penganiayaan berat, ada persamaan dan perbedaan antara penguburan dan pembunuhan kandungan menurut pasal 347 KUHP ini dengan penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat, khususnya luka berat berupa gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Perbedaan pokok antara pasal 347 KUHP dan 354 KUHP dalam hal luka berat berupa gugurnya atau matinya kandungan, yaitu pada pasal 347 KUHP petindak mewujudkan perbuatannya ditujukan pada gugurnya atau matinya kandungan. Jadi kesengajaan petindak dalam pasal 347 KUHP ditujukan pada gugurnya atau matinya kandungan, sedangkan kesengajaan petindak dalam pasal 354 ditujukan pada melukai berat tubuh perempuan pemilik kandungan bukan pada kandungannya. Berikutnya, objek kejahatan pada pasal 347 adalah kandungan seorang perempuan, sedangkan objek kejahatan pada pasal 354 adalah tubuh orang. Dalam contoh ini adalah seorang perempuan. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan 347 KUHP adalah pidana penjara 12 tahun dan diperberat menjadi 15 tahun apabila terdapat akibat kematian. Sedangkan ancaman pidana maksimum pada pasal 354 KUHP adalah 8 tahun penjara dan bila menimbulkan kematian menjadi maksimum 10 tahun penjara. Pada pasal 347 KUHP dapat berakibat matinya dua bentuk kehidupan, yakni kandungan atau bayi atau janin dan perempuan yang mengandungnya itu sendiri. Titik beratnya pada kedua akibat. Pada pasal 354 KUHP hanya dapat mengakibatkan matinya satu bentuk kehidupan, yakni korban, dalam hal ini adalah perempuan. Sedangkan persamaannya adalah baik pasal 347 maupun 354 dapat berakibat sama, yakni gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, dan dapat berakibat matinya juga perempuan itu. Yang ketiga, penguburan atau pembunuhan kandungan atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Penguburan atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara penguburan atau pembunuhan yang diatur dalam pasal 347 KUHP terjadi tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung. Adanya perbedaan yang cukup prinsipil di atas menjadikan antara kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang berbeda. Pasal 347 KUHP memuat ancaman pidana yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan pasal 348 KUHP. Persetujuan dari wanita yang mengandung sendiri merupakan unsur yang meringankan pidana dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam konteks pasal 348 KUHP mengandung makna bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita yang mengandung itu. Dalam hal ini harus dibuktikan adalah apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 346 KUHP. Sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain. Di sini ada dua orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama. Perbedaan pokok kejahatan pasal
348 KUHP dengan pasal 347 KUHP adalah perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan. Dalam pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang Di mengandung. sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh dibagi menjadi dua. Kita bisa melihat dari unsur kesalahan kejahatan terhadap tubuh dan perbuatan kejahatan terhadap tubuh. Bab ini sama halnya kita mempelajari materi delik atau tindak pidana, di mana di situ terdapat unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif bisa kita lihat dari sisi sang pelaku, dan unsur objektif bisa kita lihat dari perbuatan dari sang pelaku tersebut. Mempelajari kejahatan terhadap tubuh bisa melalui unsur subjektif, di mana di dalam unsur tersebut terdapat kesalahan. Dalam unsur kesalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu sengaja dan tidak disengaja, ataupun kelalaian. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja bisa kita lihat di pasal 351 sampai 358 KUHP. Sedangkan kejahatan terhadap tubuh karena tidak sengaja atau kelalaian dimuat dalam pasal 360 KUHP. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh karena disengaja dimuat dalam pasal yang berisi penganiayaan biasa pasal 351, penganiayaan ringan 352, penganiayaan berencana 305, penganiayaan berat 354, penganiayaan berat berencana 355, penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. Kejahatan terhadap tubuh bisa disebut sebagai penganiayaan. Kita bahas pasal 351 yang berisi yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda 350.000. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ketiga, jika mengakibatkan kematian, dipidana paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dilihat dari pasal ini, unsur-unsur dari penganiayaan itu ialah unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan, dan unsur objektifnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan, seperti menyakiti orang lain yang mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit, tidak enak badan, dan luka pada tubuh. Dalam beberapa jurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada seseorang. Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau tidak enak badan dengan maksud yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh penganiayaan yaitu memukul, menyetrum, membacok, dan lain sebagainya yang mengakibatkan rasa sakit atau tidak enak badan. Dan contoh pengecualian dari penganiayaan tersebut ialah memukul dengan bercanda ataupun mencubit bercanda, dan satu contoh lagi, jika ada seorang murid yang terlambat sekolah dihukum oleh gurunya untuk berjemur di bawah terik sinar matahari dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak berlebihan maksudnya. Jadi dia dihukum karena untuk memberi sanksi agar jera. Yang kedua yaitu pasal 352, yaitu penganiayaan ringan, yang berisi
1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 500.000. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Yang kedua, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Ada dua ketentuan dalam rumusan ayat pertama, yaitu mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. Yang kedua, adanya alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Contoh dalam hal ini yaitu menempeleng menimbulkan rasa sakit namun tidak membutuhkan obat untuk menyembuhkannya. Jika ditempeleng menimbulkan rasa sakit dan butuh obat untuk menyembuhkannya, itu termasuk dalam contoh pasal 351. Yang ketiga, penganiayaan berencana pasal 353 yang berisi 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersangkutan dipidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Di sini ada 3 macam penganiayaan berencana. Yaitu yang pertama, penganiayaan berencana mengakibatkan luka ringan. Yang kedua, penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat. Dan yang ketiga, penganiayaan menyebabkan kematian. Dan yang keempat itu pasal 354, yaitu penganiayaan berat, yang berisi 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Unsur-unsur dalam pasal ini yaitu unsur subjektif karena adanya kesengajaan. Dan yang kedua, unsur objektif karena melukai berat objeknya adalah tubuh orang lain yang mengakibatkan luka berat. Di dalam pasal ini ada 2 macam penganiayaan berat, yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat berujung kematian. Dan yang kelima yaitu pasal 355 yang berisi 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 15 tahun. Di sini juga ada 2 macam penganiayaan berat berencana, yaitu yang pertama, penganiayaan berat berencana biasa dan penganiayaan berat berencana berujung kematian. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.